Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Maulana Fawazi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pendapatan pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan. Untuk bagian pendahuluan, di sini Desa Wisata Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya serta warisan budaya gerabah yang khas. Pengrajin gerabah di Desa Kasongan telah menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi lokal selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan pengrajin gerabah mengalami penurunan yang signifikan akibat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti persaingan dengan produk-produk industri massal dan kurangnya akses ke pasar yang lebih luas. Gerabah sendiri merupakan perwujudan dari ide, teknologi, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, kerajinan gerabah tidak hanya untuk alat kebutuhan rumah tangga, namun bisa divariasikan sebagai sebuah kerajinan yang bervariasi dengan memiliki daya jual yang tinggi. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan keunikan dalam menciptakan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep ini memberikan peluang besar bagi pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan mereka. Pengembangan produk kreatif dalam menghadapi persaingan dengan produk industri massal, pengrajin gerabah perlu pengembangan produk-produk yang unik, inovatif, dan menarik. Mereka dapat menggunakan keahlian tradisional mereka untuk menciptakan desain baru yang sesuai dengan selera dan tren saat ini. Misalnya, pengrajin gerabah dapat menciptakan koleksi gerabah dengan motif modern atau mencampur teknik tradisional dengan gaya kontemporer. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekonomi kreatif terhadap peningkatan pendapatan pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan. Lalu yang kedua, mengetahui apa saja produk kreatif yang dapat dikembangkan oleh pengrajin gerabah untuk meningkatkan daya tarik pasar. Selanjutnya yang terakhir, mengetahui apa hambatan utama yang dihadapi oleh pengrajin gerabah dalam menerapkan ekonomi kreatif. Lalu ada gap literatur. Untuk yang pertama, dengan judul Education Dilemma Challenge of the Creative Industry, Craftsman in Placed Purwakarta, yang ditulis oleh Ahmad Siswantoro, Nika Arundina, Lucy, dan Abdul Hakim Syafi'i. Dengan variabel Education Dilemma Challenges Creative Industry dengan metode kualitatif. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa usaha industri kreatif berbahan dasar gerabah dalam konteks kekinian tidak lagi cukup dipandang hanya sebagai produk kreatif saja. Namun demikian, kerajinan tangan berbahan dasar gerabah merupakan produk bernilai ekonomi di era yang perlu diproduksi dan diperbanyak secara berkelanjutan agar tetap eksis dan terus dikonsumsi oleh masyarakat. Di satu sisi, tuntutan kerajinan berbahan dasar gerabah sendiri
sebagai produk budaya melibatkan lembaga-lembaga yang penting dalam sistem yang berbasis pada kemajuan globalisasi. Namun rendahnya tingkat pendidikan membuat pengrajin gerabah tidak bisa menjangkau mereka sehingga industri kerajinan gerabah sendiri kerajinan gerabah sendiri yang dilakukan oleh para pengrajin sulit berkembang. Yang kedua, dengan judul Interpreting Accounting from the Point of View of Microscale Creative Economy Batik Craftsmen in Malang City yang ditulis oleh Ayu Agustianingsih dan Tri Kristianti, di mana variabelnya adalah UMKM dan akuntansi dengan metode kualitatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 2 pengrajin batik di Kota Malang, disimpulkan bahwa pengrajin batik yang terlibat dalam penelitian ini telah memahami dan menggunakan akuntansi dalam mengelola keuangan mereka, meskipun akuntansi yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi umumnya yang berlaku untuk usaha kecil. Yang kedua, pengrajin batik memakai akuntansi sebagai interaksi antara orang-orang yang mengkomunikasikan angka untuk mendapatkan informasi yang diinginkan bisnis. Yang ketiga, akuntansi diartikan sebagai akuisisi keuntungan yang diperoleh merupakan pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Pengrajin batik juga jujur terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga konsumen senang dan puas. Keuntungannya yang dihasilkan dianggap sebagai alat pembayaran tersebut seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, bonus karyawan, dan kebutuhan tidak langsung bisnis. Lalu penelitian yang ketiga dengan judul Online Distribution Channels of Bulgarian Wood, Craft and Artwork Micro Enterprises yang ditulis oleh Maya Ivanova dan Girgana Slavova dengan variabel distribusi online kerajinan kayu dan kerajinan seni dengan metode pengumpulan data sekunder. Kesimpulannya yaitu survei menunjukkan bahwa pekerja kayu Bulgaria memiliki jalur perkembangan tertentu untuk beradaptasi dengan tren global. Ada banyak alasan mengapa mereka jarang menggunakan saluran online, tetapi konsep ekonomi dan budaya sangat menonjol. Perusahaan kayu dan seni biasanya merupakan pelaku pasar yang paling rentan karena skala produksi yang lebih kecil dan basis biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perilaku penghindaran risiko mereka dapat dimengerti sepenuhnya. Lalu yang keempat, yaitu penelitian dengan judul Analysis of Promotion and Creativity in Increasing Family Income of Women Aceh Embroidery Artistes in Montasik Subdistrict yang ditulis oleh Filia Hanum dan Juwita dengan variabel promosi kreativitas dan pendapatan dengan metode kuantitatif memiliki kesimpulan, yaitu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa promosi dan kreativitas baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dengan variabel kreativitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dibandingkan dengan variabel promosi.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat promosi dan kreativitas yang dimiliki para pengrajin berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mereka akan menerima. Dan yang terakhir, dengan penelitian dengan judul Customer Craft Beer Refuses Intention, the mediating role of customer satisfaction dengan variabel kerajinan bir dan pelanggan dengan metode kuantitatif, dan kesimpulannya adalah studi ini menyelidiki pengaruh citra merek, persepsi, kualitas layanan, keragaman rasa bir, dan rasionalitas harga terhadap nilai beli ulang pelanggan, serta peran mediasi kepuasan pelanggan dalam hubungan tersebut di atas. Hasilnya menunjukkan efek positif dan citra merek, kualitas layanan yang dirasakan, keragaman rasa bir, dan rasionalitas harga pada niat pembelian ulang pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Citra merek menempati posisi dominan dalam variabel yang mendorong niat pembelian kembali pelanggan industri bir kerajinan. Citra merek tidak hanya secara positif mempengaruhi nilai pembelian kembali melalui kepuasan pelanggan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi niat pembelian ulang secara positif. Selain itu, suasana toko dan kepuasan catering tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan secara positif. Studi ini membawa implikasi teoritis yang penting, berkontribusi pada kumpulan penelitian tentang perilaku konsumen di bidang bir kerajinan, dan memiliki nilai referensi bagi para praktisi bir kerajinan. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Pada penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Wisata Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta survei dari sejumlah responden pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan. Untuk metode pengumpulan data dengan cara membuat survei dan mewawancarai pengrajin serta melakukan observasi lapangan dan analisis dokumen di Desa Wisata Kasongan. Data survei dapat dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis inferensial untuk menggambarkan profil responden dan menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan, serta memberikan rekomendasi solusi yang sesuai untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.